Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mayop. Mayop adalah sebuah aplikasi untuk mengelola transaksi pada perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang. Mayop sendiri dapat kita pelajari dari akuntansi. Sebelum jauh, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Aura Isi, kedua ada Dita Naradia, keempat ada Ilham Zulfiansyah. Pertama ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu akrual dan kas. Akrual adalah pengeluaran dan biaya-biaya yang diakui dan dibukukan pada periode tersebut berdasarkan pembayaran tunai serta pengeluaran dan penerimaan tidak tunai yang jatuh tempo pada periode tersebut. Kedua ada kas. Kas adalah sistem pembukuan di mana seluruh pengeluaran dan biaya-biaya diakui sebagai pengeluaran dan biaya-biaya pada periode tersebut berdasarkan realitas pembayaran tunai. Kedua ada jurnal, jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jurnal khusus, pencatatan transaksi di perusahaan dan dikelompokkan dalam jenis yang sama, sering terjadi dan berulang dalam satu periode akuntansi. Jenis jurnal khusus: 1 ada jurnal penjualan, 2 ada jurnal pembelian, 3 ada jurnal penerimaan kas, keempat ada jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya bagian Mayop. 2 bagian Mayop dan tipe akun di Mayop. Pertama ada header, akun yang digunakan sebagai total dari suatu kelompok akun. Detail akun yang merupakan bagian dari akun header yang digunakan sebagai penampung suatu transaksi. Akun ini juga digunakan sebagai buku besar. Tipe-tipe akun di Mayop. Pertama ada aset didahului nomor 1 strip XXXX, 2 ada liability didahului nomor 2 strip XXXX, 3 ada equity didahului nomor 3 strip 4 ada income didahului nomor 4 XXXX, 5 ada cost of goods sold didahului nomor 5 strip XXXX, 6 ada expense didahului nomor 6 strip XXXX, 7 ada another income didahului 8 strip XXXX, 8 ada another expense didahului nomor 9 strip XXXX. Pengertian kas kecil, petty cash, merupakan sejumlah dana yang disediakan khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil sejumlah dibandingkan dana untuk produksi. Relatif kecil seperti dana entertain pelanggan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat mendadak. Terus ada line account. Jenis-jenis ini merupakan: pertama ada akuntan account dan banking account, kedua ada sales account, ketiga ada purchase account. Line account ini dapat kita jumpai pada saat setup awal transaksi di Mayop. Nomor 4 yaitu langkah-langkah untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan pada company file. Yang pertama itu kita harus bikin akun baru. Kita klik create, terus ini next aja. Company name-nya PD Mitra, alamatnya Jalan Irian Barat, nomor 47 Bandung. Terus phone number-nya fax number-nya itu sama ya, sama kayak nomor teleponnya. Email address-nya mitra@sentrin.net.com. Nah, kalau udah kayak gini kita next aja. Habis itu current financial year-nya itu di soal tahun 2016. Habis itu last month of financial year sama conversion month-nya itu sama-sama bulan Desember. Terus number of accounting period-nya nggak usah diganti, ini 12 aja. Kalau udah di next lagi. Di sini kita pilih yang
I would like to import list of account. Kalau udah di next lagi, habis itu change. Ini simpen aja di file sesuai kalian. Kalau udah di save. Kalau udah next. Terus ini pilih command center. Kalau udah ini tampilan command centernya. Lalu lanjut ke soal nomor 5, yaitu langkah-langkah untuk mengimpor daftar akun ke dalam Ayap. Pertama kita pilih file, lalu import data, terus pilih account information. Di duplicate recordnya ini diganti jadi update existing record. Kalau udah di continue, terus pilih akun listnya. Nih ya, akun list PD Mitra. Kalau udah di match all, terus import. Kalau udah ke record semua, nggak ada yang skip, ini kita okein aja. Sudah. Lanjut ke soal nomor 6, yaitu langkah-langkah untuk melakukan setting akun pajak. Pertama ke list, terus ke tax codes. Kalau udah, ini semua dihapus, terus sisain yang GST sama NT. Nah, terus kalau udah, ini yang GST-nya diganti jadi PPN, klik panah yang sebelah sini, diganti jadi PPN. Ininya pajak pertambahan nilai. Terus yang link account for tax collected-nya ini PPN outcome. Yang link account for tax paid PPN income. Kalau udah kayak gini kita close. Habis itu lanjut ke soal nomor 7, yaitu beberapa jenis akun link account. Jadi link account itu ada 4, yaitu account and banking account, sales account, purchase account, sama payroll accounts. Accounts and banking accounts ini yang bank account for undeposit funds-nya diganti jadi cash in bank. Yes. Kalau udah oke. Terus lagi ke yang sales accounts, ininya diganti jadi akun receivable, sama ininya cash in bank. Terus checklist yang iCharge sama iGift. Akun yang buat iCharge-nya itu freight collected. Yang buat iGift itu sales discount. Oke, kalau udah oke lagi. Terus lanjut lagi ke purchase account. Ini diganti jadi account payable. Terus yang bawahnya cash in bank. Terus ini checklist yang iPay freight on purchase sama iTech discount. Akun buat yang ini tuh prepaid, sama yang ini tuh purchase discount. Kalau udah okein aja. Terus lanjut lagi ke yang terakhir, payroll accounts. Ini yang bank account for cash payment ini ganti jadi cash in bank. Terus bank account for check payments-nya ganti juga jadi cash in bank. Yang bank account for
electronic paymentsnya nggak usah diganti. Default employer expense accountnya ganti jadi other operating expense. Habis itu yang ini kan wage and salaries-nya masih pakai akun dari Mayop, jadi kita ganti pakai akun sendiri yang 6.700. Terus yang defaultnya ini diganti jadi income tax payable. Kalau udah kayak gini okein aja. 10 dan 12. Pertama, soal nomor 8. Jelaskan langkah-langkah untuk mengisi neraca saldo awal pada Mayop. Pertama, klik setup, lalu balance, lalu klik account opening balance. Isi saldo sesuai dengan neraca saldo. Harus dipastikan bahwa amount left to be allocated-nya 0. Artinya, saldo-saldo yang diisi ini sudah balance. Lalu nomor 9.
Jelaskan langkah-langkah untuk membuat daftar pelanggan pada Mayop. Pada Comment Center, klik Cart File, klik Cart List, lalu klik New, lalu cart type-nya pastikan Customer, lalu ketik nama customer. Klik Tab untuk berpindah. Lalu klik OK. Dan inilah daftar customer-nya. Lalu nomor 10, jelaskan langkah-langkah untuk membuat saldo awal piutang pada Mayop. Klik Setup, Balance, Customer Balance, lalu Add Sales, pilih Customer, termsnya diganti sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan, yaitu N/30. Balance due days-nya jadi 30. Invoice, tanggalnya benar. Lalu klik Record. Dan inilah saldo piutang. Nomor 12, jelaskan langkah-langkah untuk mengentry transaksi pembayaran utang, pembelian secara kredit, dan penjualan secara tunai pada Mayop. Pembayaran utang. Kita harus menambah supplier terlebih dahulu. Klik New, Card Type Supplier, lalu kita ke Setup, kita buka balance-nya, lalu Supplier Balance, lalu Add Purchase, pilih Supplier, PT Putri, termsnya in a given 30 days. Lalu Record. Lalu kita ke Purchase, kita ke Pay Bill, kita pilih supplier ya, PT Putri,
Lalu kita masukkan jumlahnya yang tertera pada bukti transaksi. Lalu kita klik di amount applied. Karena ada diskon, kita masukkan diskonnya. Pastikan out of balance-nya itu 0. Lalu kita record. Print letter. Dan cancel. Lalu selanjutnya pembelian secara kredit. Klik purchase, lalu klik enter purchase, pilih supplier. Terms-nya diubah menjadi in a given. Oh ya, pastikan teks inclusivity dan checklist. Ini adalah total keseluruhannya, dan karena ada freight maka kita tambahkan freightnya, dan pastikan teksnya diubah menjadi not reportable NT. Lihat jurnalnya CTRL plus R. Oke. Dan kita klik record. Lalu cancel. Lalu selanjutnya penjualan tunai. Klik sales, klik enter sales, lalu pilih customer ya. Penjualan tunai. Termsnya diubah menjadi in a given. Balance to days-nya 30. Unchecklist text inclusive-nya. Lalu karena tidak ada flat maka dikosongkan saja. Karena ini penjualan tunai, pay today-nya diisi sebanyak yang tertulis di bukti transaksi. Karena sesuai dengan bukti transaksi maka balance due-nya 0 dan pastikan harus 0. Lalu setelah itu record.